Terima kasih tim pujian penyembahan. Hari ini saya nggak janjian sama mereka Bapak Ibu. Lagunya luar biasa. Pemilihan lagunya luar biasa. Jadi begini ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Karena bulan ini adalah kita mengerti tema tahun ini yaitu The Great Harvest. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa The Great Harvest itu atau penuaian besar itu terjadi ada polanya. Tuhan tidak mungkin membuat sebuah tuaian besar tanpa ada pola. Nah nanti kita akan belajar polanya. Tapi titik ujungnya kita tahu bahwa di sana terjadi ledakan rohani yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Gitu. Hari ini secara tidak kebetulan saya punya mentor gitu ya. Namanya Dr. Hizkia Suwiknyo, Bapak Pendeta Hizkia Suwiknyo. Beliau ini dari Malang, khusus datang ke sini hanya untuk datang ketemu sama saya. Dia pengen tahu, aku pengen tahu gerejamu gitu. Beliau ini orang luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah orang misi yang pada tahun 70, 80, 90 itu menerjemahkan hampir seluruh hamba-hamba Tuhan luar negeri yang datang ke sini. Bapak Ibu bisa bayangkan kemampuan bahasanya dia kayak apa gitu ya. Tapi sayang Om Hizkia ini beberapa tahun yang lalu dia kena Parkinson jadi sehingga tidak bisa aktif. Tapi hati melayaninya masih luar biasa. Dan yang luar biasa adalah dia bisa melihat penuaian-penuaian itu terjadi dari apa yang dia kerjakan dulu. Sesuatu yang dulu mungkin kelihatannya masih kecil. Buka gereja kecil, buka pos PI kecil, buka semacam pelayanan kecil. Tapi sekarang ini hasilnya dituai luar biasa. Nah itu yang juga Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu. Beliau ini kalau Bapak Ibu mau tahu siapa Pendeta Dr. Hizkia Suwiknyo nanti akan ada buku yang Bapak Ibu boleh ambil di belakang gitu ya. Tapi hanya yang mau baca, jangan yang nggak suka baca buku itu terus joko terus mari ngono. Wis gak apa-apa pokoknya oleh buku gaya penuh-penuhan ngene omah jangan ya. Hanya orang-orang yang mau belajar, mau ngerti apa itu ledakan misi penuaian besar itu yang boleh ngambil. Jadi karena bukunya terbatas ini nggak cukup kalau satu orang satu. Jadi bagi Bapak Ibu pastikan kalau mengambil buku ini karena Om Hizkia ngasih ke kita gratis kepada jemaat Surabaya City Blessing gratis itu nanti dibaca gitu loh. Supaya nular. Penuaian besar yang terjadi itu nular. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penuaian besar itu terjadi dengan sebuah pola. Itu ya, dengan sebuah pola yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar sama seperti ketika Om Hizkia sama Tante Hana ini mereka orang-orang yang luar biasa. Dulu ketika saya mau mulai pelayanan beliaulah yang menangkap potensi saya. Dulu saya masih ingat satu-satunya orang di luar sinode mereka gereja Gerakan Pentakosta ya. Om Hizkia ini juga termasuk juga pendiri juga ya, tokohnya di gereja Gerakan Pentakosta, gereja lama. Itu tahun 60, tahun-tahun itu berdiri. Nah, beliau ini orang yang satu-satunya yang meminta saya, orang di luar sinode untuk ngomong di depan hamba-hamba Tuhannya mereka. Jadi hamba Tuhan seluruh Surabaya, Bali kalau nggak salah ingat waktu itu di Batu, Om Hizkia ini hadir. Itu waktu itu dan memberi kekuatan pada saya. Saya mikir waktu itu, aku iki sopo, dak pastor dorong. Tapi Bu Om Hizkia yang bilang, enggak. Sampai ke sekolah S3 dulu yang mendorong ya Om Hizkia ini. Kenapa? Karena Om Hizkia sudah S3. Masa mentornya S3 sayanya enggak sekolah sampai selesai. Itu makanya itu yang mendorong saya. Oleh karena itulah kita perlu belajar dari orang-orang yang luar biasa ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu The Great Harvest atau penuaian besar. Tema ini penting sekali bagi gerakan CBC atau gereja Surabaya, gereja City Blessing seluruh Indonesia. Karena ini adalah tema yang tahun ini kita tetapkan menjadi tema besar. Tahun ini ya, tahun depan temanya ada lagi nanti. Nah, mengapa The Great Harvest itu begitu penting? Supaya orang Kristen mengerti sebenarnya bedanya kekristenan dengan agama yang lain itu jauh banget. Jauh banget. Nah, oleh karena itulah jemaat harus mengerti bahwa setiap kita akan mengalami penuaian besar. Amin Bapak Ibu. Setiap kita pasti akan mengalami penuaian besar. Dan bukan hanya penuaian besar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena yang namanya penuaian itu adalah janji Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui di dalam kehidupan orang percaya berlaku dua hal yang penting. Yaitu janji Tuhan sama perintah Tuhan. Nah,
Saya perlu tegaskan kepada Bapak Ibu, yang namanya janji Tuhan itu pasti tergenapi, amin. Jadi kita tidak perlu meragukan janji Tuhan. Apapun janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab pasti akan tergenapi. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu kalau janji Tuhan pasti tergenapi. Oleh karena itulah yang perlu menjadi pegangan yang luar biasa buat orang Kristen, orang percaya adalah perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan inilah yang perlu kita pegang supaya apa? Kita tidak terlempar dari umat Tuhan yang nanti akan mendapatkan the great harvest. Hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan ciri-ciri orang atau ciri-ciri orang percaya yang berada pada situasi bisa mengalami the great harvest. Akan mengalami the great harvest. Apakah Bapak Ibu termasuk di tengah-tengahnya? Nanti kita ukur. Next langsung. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui the great harvest itu salah satu dasarnya yang kita ambil adalah dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Perlu Bapak Ibu ketahui hari ini Alkitab yang saya tulis di sini Alkitab terjemahan baru versi 2. Kenapa saya suka versi itu? Karena lebih mendekati sama tulisan bahasa Ibrani dan bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya. Lebih mirip ya, walaupun tidak mirip-mirip banget tapi lumayan, masih lebih lumayan. Ya, Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 berkata, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini kan sudah ada lagunya ya. Biasanya Bu Sugi yang suka nyanyi lagu ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, itu. Lagu ini termasuk di dalam bagian yang namanya nyanyian ziarah. Ucapan sama-sama saya, nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah itu bukan berziarah takziah ke makam gitu, enggak. Nyanyian ziarah yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah nyanyian ketika bangsa Israel setiap tahun ada 3 kali mereka harus naik ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi bangsa Israel dari manapun ya, dari Roma, dari Asia Kecil, semuanya mereka harus setiap tahun 3 kali mereka berziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Nah, itu disebut sebagai naik karena apa? Itu tempatnya agak tinggi gitu, tempatnya di Bukit Sion. Nah, makanya namanya dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu adalah daerah Yehuda, ini sebutan untuk bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, nyanyian ziarah itu bahasa aslinya adalah ini. Shir Hamaalot. Shir Hamaalot. Ya, itu adalah berisi pujian di mana mereka sambil memuji Tuhan mereka berjalan naik. Itu. Jadi kalau saya umpamakan nih ya, kalau saya pinjam tempat ini ya. Di Bait Allah itu ada gundukan-gundukan tangga-tangga seperti ini. Ketika mereka naik satu tangga, mereka nyanyikan satu nyanyian ziarah. Mereka naik lagi nyanyikan ziarah. Mereka nyanyikan ziarah. Terus yang ada di dalam kitab Mazmur. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui yang tertulis di dalam kitab Mazmur ini yang ada di sini, ini semuanya sebenarnya adalah puisi atau nyanyian. Jadi namanya puisi atau nyanyian pasti ditulis dengan pola-pola yang sudah jelas ya, bahwa itu isinya adalah penghiburan, isinya adalah pertolongan Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan ayat firman Tuhan yang sama seperti yang sering kali saya uraikan tentang surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Rasul Petrus. Ini nyanyian, lebih banyak puisinya gitu kira-kira. Nah, khusus di dalam Mazmur 126 ini, nyanyian ziarah ini berisi pertolongan Tuhan pada saat kesesakan terjadi. Jadi nyanyian ziarah ini dinyanyikan pada saat bangsa Israel mengalami kesesakan. Oleh karena itulah mereka percaya adanya pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kata pertama, ketika Tuhannya menggunakan Tuhan huruf besar. Kalau Alkitab Perjanjian Lama menulis kata Tuhan dengan Tuhan dengan huruf besar, berarti tulisan aslinya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yahweh. Itu ya.
Nah ini artinya adalah Tuhan, benar-benar Tuhan, satu-satunya Tuhan Elohim Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Artinya Bapak Ibu, bagi orang percaya, pertolongan hanya datang dari Tuhan kita, yaitu Tuhan yang benar, yang dikenal juga oleh orang Israel sebagai Elohim Yahweh. Tidak ada pertolongan yang benar di luar Tuhan Elohim Yahweh. Jadi kalau ada orang Kristen yang minggu masih ke gereja, tapi hari Senin berangkat ke tempat ibadah yang lain, atau mungkin mereka meminta pertolongan kepada roh nenek moyang, kepada orang-orang yang sudah mati, entah nenek moyangnya itu mati 10 tahun yang lalu atau 100 tahun atau ribuan tahun, atau ziarah nggone makamnya orang-orang yang sudah mati, saya mau beritahu. Itu kekejian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang ada di sini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, penyembahan dan pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Elohim Yahweh. Janji Tuhan menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa memulihkan keadaan Sion, bangsa Israel, hanya Tuhan Elohim Yahweh. Karena Tuhan Elohim Yahweh ketika menolong Bapak Ibu, tidak ada motivasi apa-apa. Cuman ingin menyelamatkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain tidak seperti itu. Tuhan-Tuhan yang lain itu memerlukan jiwa kita untuk ditukar dengan yang namanya pertolongan. Makanya kenapa? Kalau Bapak Ibu itu pergi nanggone Gunung Kawi, pengen soge, isok soge enggak? Isok, bisa. Saya sering cerita di sini ketemu dengan orang yang dulu pernah pelayanan bareng-bareng sama saya. Terus mari ngono suwi-suwi, lo kok gak tahu ketemu. Tiba-tiba saya ketemu dengan dia di Norton itu, tempatnya orang jual bahan bangunan. Tak tanya, kok gak pernah kelihatan di gereja lagi? Terus dia bilang gini, oh aku sekarang sudah pindah. Loh pindah nanti maksudnya pindah gereja? Enggak. Sekarang pindah jadi agama Tao. Agama Tao, loh apa itu agama? Enak. Kalau kamu di agama Tao itu minta sesuatu, telung dino, maksimal seminggu pasti oleh. Loh ya apa caranya? Ya cuman ini apa angkat dio gitu aja sudah bisa dapat sesuatu. Gitu. Coba Bapak Ibu, kalau orang ikut Tuhan Yesus hanya untuk cari yang model-model kayak gitu, sudah pasti sampean mau pindah ke agama Tao. Ya kalau mau pindah gak apa-apa, tapi jangan. Dia bilang bahwa Tuhan di luar Kristus itu bisa menolong lebih cepat, bisa. Tapi masalahnya ada sesuatu yang diminta sama orang-orang itu, sama Tuhan di luar itu. Apa? Jiwa kita. Sekarang memang ditolong. Sekarang memang menerima seperti seolah-olah menerima pertolongan. Tapi sebenarnya itu semu. Karena kita kehilangan segala-galanya seluruh hidup kita. Jadi gini Bapak Ibu, di dunia kita ini 70-80 tahun itu sementara. Kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Akan ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena di dalam kehidupan setelah kematian itulah ya kita bukan cuma 70-80 tahun. Tapi berapa lama? Selama-lamanya. Jadi karena kehidupan selama-lamanya itu jauh lebih panjang, maka kehidupan itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Nah, kebanyakan orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar ini, mereka pikirannya pendek. Pokoknya saiki aku sih ditolong. Aku gak duit-duit pokoknya. Aku budal gunung Kawi oleh mari ngono oleh duit. Lu oleh beneran. Tapi ingat, itu hanya sementara di sini. Bapak Ibu akan kehilangan segala-galanya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu menyembah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya pertolongan tidak boleh dilakukan juga atau dicari juga kepada Allah-Allah yang lain. Karena Allah penyemburu, itu kata firman Tuhan. Saya lanjutkan ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu Israel. Jadi Israel pada saat Israel itu ada pada saat itu, mereka bukan bangsa yang enak, enggak. Setelah keluar dari tanah Mesir mereka harus berjuang untuk masuk tanah perjanjian. Setelah mereka masuk, mereka juga enggak enak, masih juga dikerjai oleh bangsa-bangsa sekitar. Setelah mereka punya raja, masih dimusuhi. Bahkan ketika raja-raja mereka ada,
sampai raja terakhir bangsa Israel masih juga nggak enak hidupnya. Mereka mesti ditawan. Kok bisa bangsa perjanjian seperti itu? Kenapa mengalami seperti itu? Karena Tuhan hendak memulihkan keadaan Sion. Tuhan hendak ngomong seperti ini, nanti akan ada masanya. Aku akan pulihkan kondisi Israel. Dan kita lihat sekarang Israel luar biasa kan? Itu janji Tuhan. Nah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Janji Tuhan juga akan menjadi penggenapan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, kita itu seolah-olah seperti bangsa Israel ini. Kita seolah-olah seperti mereka. Mengalami sesuatu yang gak enak. Percayalah bahwa kita sama seperti bangsa Israel. Karena coba lihat kalimat selanjutnya. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Ketika kondisi kita dipulihkan, kita kayak mimpi gitu. Orang Israel ingat ya, ini adalah puisi. Jadi ini seolah-olah adalah bahasa pengharapan. Tuhan, aku ingin dipulihkan. Setelah dipulihkan, keadaan orang-orang seperti ini gak bayangin. Gak bayangin akan dipulihkan sehebat itu. Tapi itulah yang terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Orang yang dipulihkan sudah gak mikir lagi penderitaan yang dulu dialami. Dia akan mengalami tawa, sukacita dan lain sebagainya. Pada waktu itu dikatakan, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Orang lain akan melihat ketika kondisi Bapak Ibu dipulihkan, orang lain akan melihat ini yang melakukan bukan dia nih, yang melakukan Tuhan. Tuhannya. Makanya kenapa Bapak Ibu orang yang dipulihkan itu ketika orang yang dipulihkan tidak pernah melepaskan Yesus itu penting. Karena ketika kondisi kita dipulihkan orang akan melihat ini pasti orang kalau dipulihkan seperti ini Tuhannya pasti nggak salah. Pasti Tuhan yang benar. Itu. Tuhan diulangi lagi di ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Orang yang dipulihkan. Orang yang mengalami great harvest. Penuaian besar. Tuhan gak main-main, gak cuma memulihkan keadaan kita saat itu. Tapi setiap orang akan melihat bahwa pemulihan itu nyata dan kehidupan Bapak Ibu jadi berkat. Amin. Janji Tuhan pasti tergenapi. Pasti tergenapi, gak mungkin tidak. Semua janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini tergenapi semuanya. Hanya masalahnya, bisa enggak? Yang tadi saya bilang ya, kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Next, selanjutnya. Nah ini yang disebut sebagai tadi, nyanyian ziarah. Ini tangga Bapak Ibu, ada 15 tangga di sini. Jadi nyanyian ziarah itu di dalam kitab Mazmur ada 15. Persis dengan tangga yang dinaiki oleh bangsa Israel. Ketika mereka naik satu step, mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Naik satu step. Nah peristiwa naiknya bangsa Israel ini unik. Namanya di dalam Alkitab dengan menggunakan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani itu menggunakan kata aliyah. Ini bacanya aliyah. Asik ya? Loh kok aliyah pastor? Kayak gak asing. Iya memang. Madrasah aliyah gitu ya. Aliyah itu artinya naik. Dan peristiwa kan saya tadi bilang. Setahun 3 kali mereka mesti harus naik ke Yerusalem. Peristiwa peringatan naiknya bangsa Israel itu disebut peristiwa Hajj. H-A-G. Bacanya Hajj. Yang oleh orang muslim sekarang dijadikan nama haji. Jadi makanya jenenge munggah kaji, naik haji. Itu sebenarnya mengambil kebenaran dari sini. Kenapa? Karena di tempatnya mereka haji sono itu tempatnya ada di lembah gini. Di Mekah sana itu tempatnya orang yang namanya naik haji itu tempatnya di lembah, nggak mungkin naik. Nah kalau naik yang di Yerusalem ini benar, ini tempat tertinggi. Mereka naik namanya Hajj. Nah peristiwa ini disebut sebagai aliyah, naiknya bangsa Israel itu aliyah. Itu ya, nangkep ya sampai di sini. Kenapa ini begitu penting? Saya jelaskan dulu bahwa peristiwa ini mengingatkan selalu bangsa Israel setahun 3 kali. Bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan Israel, enggak ada yang lain. Camkan baik-baik Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah mengundang roh nenek moyang untuk masuk ke dalam kehidupan komunitas, keluarga maupun diri kita. Putuskan segera hubungan dengan
roh nenek moyang, terus kemudian ke berhala-berhala yang lain. Putuskan, gitu. Oleh karena itulah Tuhan meminta kepada bangsa Israel gini, next selanjutnya. Ayat selanjutnya ya. Nah ini, ayat itu tidak berhenti di sampai ayat yang ketiga yang tadi kita baca ya. Tuaian itu, the great harvest itu akan terjadi buat mereka yang punya syarat. Iya dong, ada syaratnya. Untuk mereka yang mulai menabur. Jadi di Gereja City Blessing, mulai bulan Januari kemarin sampai pelajaran bulan Oktober isinya tentang menabur. Ada pelajaran tentang menabur di persembahan, perpuluhan, tapi nggak selalu gitu kan. Kita juga diajar menabur kasih dengan kasih, menabur kesabaran, melepaskan pengampunan. Kan itu yang kita ajari setahun kemarin. Jadi itu ada maksudnya Bapak Ibu kita membuat tema-tema itu ya. Tuaian itu hanya terjadi buat orang yang pernah menabur. Jangan pernah mau menuai tanpa kita melakukan taburan. Saya nggak bicara duit di sini. Karena Alkitab nggak ngomong seperti itu aja. Taburan itu adalah orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ingat ya, orang yang menuai dengan bersorak-sorai adalah orang yang pernah menabur. Jangan pernah berharap bisa menuai tanpa kita menabur. Nah, orang yang menabur yang dikatakan di ayat yang kelima ini adalah orang yang bercucuran air mata. Kok bisa ya menabur sambil bercucuran air mata? Bisa dibayangin nggak Bapak Ibu? Nabur sambil bercucuran air mata. Artinya, ingat sekali lagi kitab Mazmur ini adalah kitab puisi, bahwa yang namanya menabur harus ada yang dikorbankan dari diri kita. Penderitaan. Apa itu? Masih ingat pelajaran bagaimana tentang menabur, tentang memberi persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu? Memberi persembahan dan perpuluhan itu bukan karena kita sakno ngene gereja, karena kita kewajiban kita, enggak. Tapi Tuhan masih ingat pengajarannya, Tuhan mengajar kita menabur karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Dia akan memberi yang dia bisa punya. Dan memberi yang luar biasa adalah memberi yang membawa rasa sakit. Itu pemberian yang luar biasa bagi Tuhan. Seorang ibu yang pernah datang ke bait Allah, uangnya tinggal 2 potong, 2 peser ya. Dua kelitikan, 2. Sementara ada orang kaya yang memberi dengan kelebihannya, dengan duitnya yang banyak. Bagi Tuhan, di mata Tuhan, ibu ini lebih banyak memberi. Karena apa? Dia beri seluruh yang dia miliki. Taburan itu seperti itu masih pelajaran. Dulu belum, waktu kita dikasih pelajaran bagaimana mengasihi. Masih ingat ya bulan apa itu? Kita diajar mengasihi. Apa pelajarannya? Orang yang mengasihi itu mesti belajar sabar Pak, Bu. Disakiti hati oleh orang lain, dikata-katain oleh orang lain, kemudian dikhianati oleh orang lain. Dia belajar mengasihi, melepaskan pengampunan. Menangis enggak kalau kita menolong orang, ternyata ketika orang itu ditolong kemudian balik mukul kita yang sekarang seperti kejadian viral itu. Dia ditolong, setelah ditolong mari ngono malah dilaporno polisi sing nulung. Ya saya enggak ceritalah kisahnya, Bapak Ibu sudah tahu karena sangat viral. Ya, ada orang-orang seperti itu ada dan di sekeliling kita, di sekeliling Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Akan ada orang-orang yang banyak menyakiti hati kita. Ketika Bapak Ibu sekarang ini dalam kondisi menangis, dalam kondisi mengalami masalah yang besar. Ingat, dalam masa seperti itu, kita sebenarnya sudah diajar oleh Tuhan menabur dengan bercucuran air mata. Ini yang nanti akan menjadi calon orang-orang yang akan memiliki penuaian besar. Tapi ketika kita pernah mengalami masalah seperti ini dan kita menyelesaikannya tidak dengan cara Tuhan. Contoh nih, saya kasih contoh sebentar. Ketika kita disakiti hati orang, disakiti oleh orang lain yang dulu pernah kita tolong. Terus kemudian kita bilang, koniku sopo, gaya. Nek gak karena aku, gak iso awakmu sampai teko koyok gini. Ngono. Ada lagi. Yang ketika ketika kita dimarahi orang, cencing. You know what is the meaning of cencing? Gak terima gara-gara PTE tetangga bukan bertelur ya, mengeluarkan kotoran di halaman kita, habis itu gak terima, tonggone dilabrak. Hah,
itu adalah orang-orang yang tidak bisa menabur. Ingat, menabur itu bukan hanya menabur, tapi menabur dengan bercucuran air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi sampai Bapak Ibu, setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar yang mendewasakan kita sampai menggores dalam hati kita. Pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan menggores dalam hati kita. Dimana ketika mengalami pengalaman itu kadang-kadang kita dikhianati orang, kita sedih, kita mengalami hal yang gak enak, kok bisa kayak gitu. Dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dengar baik-baik, itu taburan orang-orang yang bercucuran air mata. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti ini, situasi susah, hidup susah, saiki penjualan gak kayak dulu, dhisik dodolan itu cuma ditunggoni Pak, nggone toko pastor, wis payu kabeh barangnya. Saiki ditunggoni dibelani jerit-jerit, "Woi, tukuan woi, gak payu-payu." Gitu ya. Atau sampai kita live TikTok dan lain gak payu-payu, susah lakunya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Engkau sedang menabur dengan percucuran air mata. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami ini, sekarang ini, Bapak Ibu punya potensi untuk menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Gitu. Yang kedua, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, itu ayat selanjutnya ini agak nggak mirip dengan terjemahan yang selama ini kita pahami ya. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas gandumnya. Bapak Ibu, orang yang membawa kantong benih ini pasti akan ditabur. Iya, gak mungkin bawa kantong benih itu terus cuma digowoto. Enggak. Ketika Bapak Ibu mendapatkan berkat dari Tuhan, ingat baik-baik. Berkat itu bukan cuma untuk kita. Pakai itu untuk membela nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu diberkati, gak perlu kita itu beli barang-barang mewahan terus kemudian pamer. Untung nggone gereja kini ndak ada yang beli mobil baru terus kemudian berhenti di depan, mari ngono lawange dibuka, wonge gak mudun-mudun cuma sikile tok ngene. Wong-wong takok sapa rek iku? Sapa mobil anyar? Begitu semua sudah mata melihat baru dia keluar. Itu kan pamer. Untungnya di tempat ini nggak ada bapak-bapak ibu-ibu yang jami rego 200 juta kemudian mengangkat tangan. Nama Yesus iki rodok pamer jami iki. Apa gelang keroncong nek ibu-ibu gak jam gelang keroncong. Nama Yesus cring. Untungnya ndak ada yang pamer. Tapi kadang-kadang di luaran sana banyak orang yang memiliki hati seperti ini. Punya duit titik, pengennya pamer. Omahe anyar, montore anyar. Bukan enggak boleh beli rumah sama beli mobil ya. Boleh, sangat boleh sekali. Tetapi harus tahu apakah Tuhan disenangkan lewat pemberian, lewat apa yang kita beli itu tadi. Cek di dalam hidup Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan. Pergilah menabur dengan menangis sambil membawa kantong benih. Artinya apa? Ketika kita memiliki sesuatu, tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan pada kita itu kita pakai untuk membela nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu ketika diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu sedang dapat kesempatan untuk membela nama Tuhan di tempat di mana kita ditempatkan. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandum. Orang-orang yang menabur, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Yang tidak mudah menjalani kehidupan tapi dia tetap bersyukur. Yang tidak mudah menjalani pergumulan tapi dia tetap bersyukur. Dan dia sama sekali gak pernah meninggalkan pertolongan yang luar biasa. Yaitu Tuhan yang luar biasa. Next selanjutnya. Ini karena ayatnya banyak Bapak Ibu ya. Kita nanti mulai jam loro, siap ya? Enggak, bercanda. Tuean bagi umat perjanjian baru. Kalau tadi kita melihatnya di perjanjian lama, di dalam perjanjian lama. Sekarang kita melihat di perjanjian baru. Pastor, kenapa sih kok harus perjanjian lama dan perjanjian baru? Saya tidak ingin jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali menjadi keliru. Seolah-olah kita ini sebenarnya umat perjanjian baru. Tapi kemudian kita ambil ayat-ayat di perjanjian lama seolah-olah menjadi milik kita. Salah Bapak Ibu. Perjanjian lama itu adalah bayangan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu ini adalah umat perjanjian baru yang tidak perlu melakukan Taurat lagi. Nggak usah kita melakukan Sabat lagi. Kenapa? Karena yang sekarang sudah naik. Dan menebus setiap dosa kita itu bukan kita. Nggak perlu kita 3 kali setahun pergi ke Yerusalem. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati mau pergi ke Israel ya silahkan gitu ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu nggak bisa pergi ke sana, it's okay. Kenapa? Karena Yesus
sudah naik dan menyelesaikan tugasnya. Selesai di Bukit Golgota dan itu untuk umat perjanjian baru seperti Bapak Ibu semua. Tuaian itu bagi umat perjanjian baru sudah kita rasakan dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ada bedanya. Ada banget. Ya. Inilah sedikit perbedaan antara umat perjanjian baru dan umat perjanjian lama. Di dalam 2 Korintus 4, 17 ayat 18. Hampir mirip seperti yang ada di perjanjian lama tapi lebih luar biasa. Dikatakan ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Tadi ketika kita belajar di perjanjian lama, kita belajar bahwa tuaian itu akan terjadi dengan taburan yang mencucurkan air mata. Di dalam perjanjian baru, itu disebut sebagai penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah, persoalan yang berat, masa-masa ini, dodolan gak kayak dulu, kita tiba-tiba di PHK, kita tiba-tiba ditinggalkan dengan orang-orang yang dikasihi, dengar baik-baik. Alkitab menulis itu adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang Bapak Ibu alami, dengar ya, akan menghasilkan bagi Bapak Ibu semuanya, bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya. Ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa, ketika kita mengalami injakan yang luar biasa, hidup jadi gak gampang. Dengar baik-baik Bapak Ibu, penderitaan yang Bapak Ibu rasakan itu janji Tuhan menyatakan bahwa akan menghasilkan kemuliaan kekal. Itu adalah tuaian kekal. Bukan tuaian yang seperti bangsa Israel tadi. Cuman menjadi bangsa yang besar yang dibanggakan bangsa-bangsa. Tapi ini tuaian kekal yang melebihi segala-galanya daripada yang dimiliki oleh orang dunia ini. Artinya tuaian kekal itu berlangsung terus sampai nanti. Dan Alkitab menulis tuaian itu jauh, sekali lagi ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami tuaian besar, orang-orang yang akan mengalami kemuliaan yang luar biasa, yang hari-hari ini melakukan firman Tuhan dan orang lain melihat, buat apa kamu serius-serius sama firman Tuhan? Gak usah, ngone gereja gak usah fanatik-fanatik, ini bukan perkara fanatik Pak. Ini perkara kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan, itu bagi dunia kita kayak orang bodoh, iya gak sih? Contoh nih, mengampuni orang yang mukul balik kita, yang mukulin kita. Yang di dunia sekarang gitu. Sekarang ini didik-didik lapor. Kalau ada orang yang mukul kita, orang dunia katakan balas. Tapi firman Tuhan katakan mengampuni. Saudara pilih mana? Mengampuni Pak, iya soalnya nang gereja saiki. Coba aku nang jobo jawabannya sih gimana? Gitu. Ya aku nek di garai ya tak gebuk Pak. Tak gebuk pastor, aku gak lapo-lapo. Loh, firman Tuhan berkata, rilis pengampunan. Lepaskan pengampunan, itu firman Tuhan. Itulah yang disebut sebagai penderitaan Bapak Ibu. Kayak di depan mata orang lain, orang yang tidak percaya Yesus, yang kita lakukan kayak orang bodoh. Jadi ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pastor, orang Kristen yang sungguh-sungguh sama orang goblok itu kayak nggak ada batasnya ya. Loh, maksudnya apa? Podo ae. Lah ya apa? Digarai orang nggak pernah bales, duitnya digowo, diciak uang menengai, diampuni dan lain-lain, kayak orang bodoh. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kalau duitnya sampean diciak orang ya ditagih gitu loh, tapi ojo benci sama orangnya. Yang penting duit balik gitu. Laporan polisi ya gak apa-apa. Pokoknya yang penting bukan kita membenci orangnya. Kita minta duitnya ya balik gitu kan. Tapi bukan berarti menyakiti hati orangnya gitu. Jadi Bapak Ibu, di dalam prinsip kerajaan Allah, prinsip penuaian besar, orang yang mengalami penderitaan akan menerima kemuliaan. Nih perhatikan Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi, saya gak pernah janjian sama tim pujian penyembahan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak apa Bapak Ibu? Yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Orang percaya itu di depan mata orang lain ketika kita melakukan firman Tuhan kayak orang bodoh. Kita di depan mata kita tidak pernah lihat sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi dengar baik-baik.
Percaya pada Tuhan itu bukan percaya pada sesuatu yang kelihatan. Tapi percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Harta kekal, harta abadi. Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu. Di mana itu? Di dalam kerajaannya. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang nanti akan disiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, jangan melihat hal yang kelihatan mata sekarang ini. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Amin. Next, percepat aja. Nah, kuncinya adalah supaya penuaian besar itu benar-benar kita rasakan. Lakukan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, apa maksudnya? Apa cuma kayak gini dok? Enggak. Mata yang tertuju pada Yesus kita baca ya Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ada kata perintis iman di sini kan? Ketika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan. Jangan lihat orang yang nyakiti sampean. Tapi sampean lihat Tuhan Yesus. Yang pernah juga dikhianati orang. Pernah disakiti hati orang. Sekali lagi ya saya cerita peristiwanya supaya ini lebih dramatik lagi. Ketika Yesus naik di atas kayu salib. Ada seorang tentara Romawi. Dengan gaya meletenya. Saudara tahu kan what is the meaning of melete? Melakukan ini. Irunge munggah. Ngomong, kalau engkau anak Allah, turun kamu. Buktikan kepada kita. Pertanyaannya saya cuma satu. Kira-kira Yesus bisa turun gak Bapak Ibu? Oh sangat bisa. Oh dia Allah kok. Gampang. Tapi Yesus gak mau turun. Yesus cuma bilang seperti ini. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu nek sing dadi Yesus pastor hari. Aku mudun temenan. Iki wong kurang ajar. Saya sudah dihina di atas kayu salib, dienyek wong mlete iku mau. Pangkatmu apa? Le. Aku mudun temenan tak goleki tak tempeling sampai rupane pindah. Baru saya puas. Apakah puas? Enggak. Tak kei pengumuman. Hei, dengarkan semuanya ya. Ojo mlete kabeh. Kayak wong iki mlete tak tempeling sampai sirahe balik. Supaya orang-orang takut. Dan kemudian saya naik ke atas kayu salib lagi sambil tertawa. Kapokmu kapan? Untung itu bukan pastor hari. Tuhan Yesus ketika dibegitukan sama orang, dikhianati orang, mereka ngomong. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Standar seperti itulah yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu ketika disakiti oleh orang lain. Bisa enggak? Bisa banget. Kenapa? Karena di dalam hati Bapak Ibu sudah ditanamkan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa mengampuni. Bisa memiliki kemampuan untuk melepaskan pengampunan, untuk jadi sabar. Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Perintis iman ya. Kita ini. Yesus itu perintis iman. Dan yang membawa iman itu semakin lama semakin disempurnakan dalam hidup Bapak Ibu. Oleh karena itulah orang yang menuai itu tidak pernah stop dari masalah. Jadi kalau sampean tanya, loh melo Tuhan kok akeh masalah? Itu sudah bener. Jangan cepet-cepet pengen dilalukan dari masalah. Karena orang yang dilalukan dari masalah itu nek gak budal ngone kepote, budal ngone babat jerawat. Orang yang mendapatkan masalah itu sedang didewasakan oleh Tuhan. Supaya dia memandang Tuhan Yesus Kristus, perintis iman itu. Dan orang seperti ini tahu bahwa dia sedang dibawa kepada kesempurnaan oleh Tuhan. Terus kesempurnaan oleh Tuhan semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Sehingga kita harus memandang Yesus. Nih Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ketika Tuhan Yesus pikul salib di bahunya Bapak Ibu. Nek aku gak gelem.
Aku iki Tuhan kok dikongkon ngene serek. Lakone apa to rondon gitu katanya orang-orang ya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu yang sedang diajarkan kepada Bapak Ibu yang sekarang mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan. Itu yang disebut pikul salib, yang disebut penderitaan tadi Bapak Ibu. Tekunlah, setialah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Belajar mengucap syukur apapun yang kita alami. Tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Kenapa dia sampai pikul salib? Karena dia tahu di depan dia ketika dia nanti menang di Bukit Golgota. Itu adalah sukacita terbesar buat orang-orang percaya. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, hal yang tidak enak akhir-akhir ini. Belajar tekun yuk. Nanti akan ada masanya. Titik itu akan berhenti dan akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga seperti itu. Bukan hanya mendatangkan sukacita, tapi dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami great harvest adalah orang-orang yang saat ini mengalami pergumulan. Mengalami hal yang gak enak dalam hidupnya. Berkali-kali minta tolong sama Tuhan. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Berkali-kali minta tolong sama Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan gak jawab apa-apa. Dengar baik-baik. Ketika kita ngalami seperti itu, Tuhan sedang mendewasakan Bapak Ibu. Supaya mengerti, semakin mengerti apa arti kata memikul salib. Bukan gawai salib kayak aku ngene iki ngalor ngidul. Ini karena saya pendeta kayak gini. Bukan. Tapi karena Tuhan ngajarin sampean pikul salib. Karena nanti akan ada masanya. Salib yang Bapak Ibu pikul akan mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang Bapak Ibu alami. Amin. Dan itulah yang disebut sebagai the great harvest buat Bapak Ibu semuanya. Tahun ini mungkin Bapak Ibu belum melihat great harvest. Tapi tahun depan, mungkin bulan ini masih belum selesai kan masih ada Desember. Tuhan bisa mendatangkan great harvest buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan bisa mendatangkan penuaian besar buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu bahwa Tuhan nolong berkali-kali. Katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu ngalami lembah kelam? Ya pastor, sekarang saya berada di lembah kelam. Lembah kelam apa yang Bapak Ibu sedang alami sekarang ini? Dengar baik-baik. Ketika Bapak Ibu mengalami lembah kelam dan Bapak Ibu tetap bersyukur, setia pada Tuhan. Itu sama seperti orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami sakit? Tuhan, sakit ini kok gak mari-mari, gak sembuh-sembuh sih. Dengar baik-baik. Dalam rasa sakit yang Bapak Ibu alami, Tuhan ada. Engkau seperti orang yang nabur, mencucurkan air mata. Pernah enggak kita ngalami sesuatu yang semakin lama kok kayaknya gak enak ini Tuhan keadaannya. Nah, kalau ngalami seperti itu, kok seperti orang yang membawa benih, nabur sambil nangis. Tapi saya kasih tahu, akan ada masanya. Kita akan mengalami the great harvest. Dan itu janji Tuhan yang
pasti akan tergenapi. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap dan mengucap syukur. Pernah enggak Bapak Ibu alami seperti ini? Yang pernah ngalami nyanyikan lagu ini. Meskipun doaku tak terjawab, katakan dengan iman, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yuk bangkit berdiri, yuk lebih luar biasa kita katakan pada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yang pernah ditolong Tuhan, bersama-sama katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Saya ajak nyanyi lagu ini kembali. Resapi setiap kata buat hidup kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku. Apa Bapak Ibu? Kita pilih untuk percaya. Memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang pernah doanya merasa gak dijawab Tuhan, tetap mengucap syukur, tak terjawab. Meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Yang pernah ditolong Tuhan pasti ngerti lagu ini. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa. Engkau ada di dalam rasa sakit kami Tuhan, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuat dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang waktu-waktu ini rindu untuk mengalami the great harvest dalam hidup kita. Kau sudah mengalami satu penampian yang luar biasa melalui cucuran air mata. Setiap masalah, pergumulan, setiap tekanan yang ada dalam hidup Bapak Ibu, itu sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk sebuah great harvest. Kalau ada orang-orang yang mau mengalami great harvest, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang mau mengalami great harvest pagi ini. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka Tuhan. Kami rindu. Di tengah pergumulan kami, di tengah segala tekanan dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengalami tuaian besar dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ketika tuaian besar itu terjadi,
Tuhan memulihkan kondisi kami. Keadaan kami tidak sama dengan pada saat kami mengalami pergumulan. Keadaan kami tetap bersyukur, bersuka cita. Dan tetap melihat Allah yang luar biasa sebagai satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Tuhan berkati mereka yang naruh tangan di dada dalam nama Tuhan Yesus.